هيا جا هيا جا هيا جا الأشواق يا عيني أشواق وأشواقنا منشدون 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 غنى
المعبود وحوض المورود سيدنا محمد فأكرمنا بنبي ابتعث الرحمة بلغ رسالة فأحسن بلاغها وأدى الأمانة فأحسن أداءها ونصح الأمة وكشف بظلمه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار أصحاب الأخيار صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم المحشر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وروي عن سند حسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن جد الحسن إن أحسن الحسن الخلق الحسن. Jamil hadratul muhtaramin, para habaib anak cucunya Rasulullah, para alim ulama, para asatid pewarisnya Rasulullah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, remaja remaji umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus khadim majlis Sirul Mustafa
Wasiyatul Mustafa. Sirrul Rasul. Wasiyatul Rasul, Masya Allah. Yaitu Al-Habib Ahmad bin Mustafa As-Sigaf, Masya Allah. Ya, mata'an Allah itu hayat di syariah. Amin ya Allah. Dan di sini Masya Allah banyak para habaib. Ya, ada Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Haddad, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Ismail Al-Haddad, Al-Habib Fahmi Al-Haddad, Al-Habib Zaki Al-Haddad. Haddad semua ini. Iya, As-Sigaf, Habib Abdullah As-Sigaf. Banyak juga para asatid di sini, ada Ustaz Edi, Ustaz Romdoni. Banyak ya, kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para asatidah kita mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ani enggak tahu ini, tiba-tiba disuruh ngomong aja. Ya, la kalam wala salam. Ala kulli hal, ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita barusan membaca As-Sirah Al-Athirah Asy-Syamilah Al-Kamilah allati ikhtasat biha Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan harum wangi, ya, yaitu perjalanannya Nabi Muhammad SAW di kitab Burdatul Madih, yang mana kata Habib Salim Asy-Syatiri, ya, man qara al-burdah, barang siapa yang membaca burdah itu ta'dil 70 marrah min qiraati dalail khairat. Ya, sama aja dia membaca 70 kali daripada dalail khairat. Dalail khairat itu kitab-kitab salawat yang sering dibaca oleh para aulia Allah. Bahkan ulama yang mungkin sering mendengar bagaimana man qara al-burdah ala maridin syafahullah binillah. Barang siapa baca burdah ya kepada orang yang sakit, insyaallah dengan izin Allah akan disembuhkan segala penyakitnya. Bahkan ya dikatakan juga ya man kanat lahul hajah ya fal yaqra al-burdah. Kalau dia punya hajat hendaknya membaca burdah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ya. Di sini tadi Al-Kabir ya pas baca wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhraji dunya minal ajami. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik kepada dunia, yang mana dunia itu kalau tidak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan diciptakan. Dulu ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara salah satu ya al-hiwar baina Rasul wa baina Allah azza wa jalla, ya, percakapan antara Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, liman khalaqtas samaa wa ma fiha, untuk siapa aku ciptakan langit dan seisi-isinya. Maka Rasulullah SAW ya, dengan bergetarnya mengatakan, ya, anta a'lam, ya, engkau lebih mengetahui, wallahu a'lam, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laka ya Muhammad, untuk kamu wahai Muhammad. Terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, liman khalaqtul arda wa ma fiha, untuk siapa aku ciptakan bumi dan seisi-isinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahu a'lam, engkau lebih mengetahui. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laka ya Muhammad, untuk kamu wahai Muhammad. Maka yang ketiga ini lebih dahsyat lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya Muhammad fa ana, sedangkan aku, liman ya Muhammad, untuk siapa wahai Muhammad? Wallahu a'lam, yang mana membuat Nabi Muhammad SAW merinding ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liman yusalli 'alaika ya Muhammad, bagi yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Makanya ini dunia serta isi-isinya itu ya, laulaka ya Muhammad masalah. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dunia? Ya, Habib Abdul Rahman di dalam kitabnya tuh, kalau antum baca enak pakai bahasa Melayu, ya, mungkin semuanya antum bisa ngerti. Kalau bahasa Arab, ya, nggak semuanya ngerti. Jadi gimana beliau, ya, dengan syair-syair yang begitu indah, ya, bagaimanakah lezatnya dunia mempengaruhi Nabi yang mulia, sedangkan dunia serta
Tapi juga lihat ini. Bagaimana apa namanya? Adalah Nabi sangat pemalu bagaikan gadis zaman dahulu pula sangat merendahkan diri bagi sesama makhluknya Rabbi. Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya, menimba air, memerah kambing, pergi mencari kayu yang kering. Bagaimanakah lezatnya dunia mempengaruhi Nabi yang mulia, sedangkan dunia serta isinya Allah jadikan karena nabinya. Kepada Allah banyak bersyukur, di tengah malam banyak tafakur, banyak sembahyang, sujud setia hingga bengkak kakinya yang mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya Sayyidina Ali waktu itu pernah ditanya oleh orang dari Persia. Ya. Orang ini mengatakan, ya Ali sif, ya, an-nabiyyuku Muhammad. Coba engkau ini, ya, sifatkan kepada kami ini tentang Nabi kamu Muhammad. Maka kata Sayyidina Ali dijawab, kalau kayak gitu sifli an mata'i dunya wa ma fiha. Kalau kayak gitu ente sifatin dulu tentang keindahan dunia dan yang ada di sisinya. Segala kenikmatan dunia. Maka orang itu mengatakan hada la yata'assar, hada la yatayassar ya Amirul Mukminin, hada syai'un usr. Ini sesuatu yang gak gampang. Anda mensifati keindahan, keistimewaan, kenikmatan dunia serta isi-isinya. Oh, kalau kayak gitu Anda jawab ente cuma dengan 2 ayat. Yang pertama apa? Qul mata'ad dunya khair. Katakanlah bahwasanya kesenangan dunia itu sedikit. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Bahkan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang mengatakan siapa? Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalkan antum jalan sama orang yang paling kaya, siapa orang paling kaya sekarang? Misalkan antum jalan sama Sandiaga Uno. Sandiaga Uno orang kaya. Antum jalan ke mall, ternyata Sandiaga Uno bilang sama antum, ente tahu gak itu orang kaya. Berarti orang kaya yang kemana lagi? Sandiaga Uno aja udah kaya, berarti nah ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita tinggal kita sholawatnya doang sama Rasulullah SAW. Kita jangan lupa sholawatnya kita pada Rasulullah SAW. Tarfa wa tanfa wa tanfa. Tarfa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanfa memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Dan wa tadfa, ya, mencegah daripada mara bahaya corona insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita memperbanyak salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum sering dengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan, ya, 10 rahmat. Ya, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu biha asyraf. Barang siapa yang sholawat kepadaku sekali aja, maka Allah akan memberikan apa? 10 sholawat. Maksudnya apa? 10 sholawat tersebut kata Qadiyat, ya, yang dinukil oleh Al-Imam Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab As-Shalah 'ala Nabi, kalau nggak salah, ya, itu sholawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipatkan pahala-pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum seperti ini, ada contoh sedikit aja. Ya. Antum lagi apa? Main apa nih? Main goes, main apa? Main sepeda. Ya, antum ke sono, ke Patriot, ya. Nah, Sumarekon. Kan banyak tuh orang yang goes. Antum jalan sama siapa? Nah, sama Fajar, tahu Fajar tuh. Tahu Fajar tadi. Nah, Fajar ini orang khair banget, orang paling baik, masya Allah. Baiknya luar biasa. Jadi kalau ada orang, kalau dia ngitung duit, ya, dia lagi ngitung duit, ya, orang jalan dikasih, saking baiknya, dikasih jalan, kasih lewat doang, dikasih duit. Ada pelihar, ya, di Fajar terkenal orang baik, masya Allah, satu kampung dia terkenal orang baik. Akhirnya tuh ada orang ngemis. Ada orang minta-minta. Akhirnya tuh kata Fajar,
Ente bawa duit gak? Ya, ane gak bawa duit nih. Ane pengen ngasih nih orang tapi ane gak bawa duit. Lihat dompet ane ketinggalan di rumah. Ente kasih berapa aja, ane akan bayar 2 kali lipat. Kata Fajar. Orang baik, orang tajir. Ya, amin insyaallah. Amin ya Allah. Ya, orang baik, orang tajir. Masya Allah. Ala kulli hal, di dompet antum ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada yang abu-abu. Berapa itu abu-abu? 2.000. Afwan, nanti nggak pernah megang ya. Ya, jadi ada berapa? 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, yang abu-abu. Nggak tahu berapa itu. Ya. Ala kulli hal, antum ngasih berapa buat pengemis tadi? Ini Fajar orang baik, orang kaya. Ya, antum kasih berapa? 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, pas 10.000, antum kasih berapa? Apa yang 2.000 abu-abu tuh? 100.000. Kalau antum kasih 2.000, antum bahlul. Soalnya dikasihnya bakalan 4.000. Kalau antum kasih 5.000, dikasihnya berapa? 10.000 kalau pulang. Kalau antum kasih 100.000, antum dikasih 2. Jadi antum kasih berapa? 100.000. Semuanya kalau bisa dompet-dompetnya antum kasih semua. Ini baru makhluk bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla 'alaihi shalatan wahidah sallallahu biha asyra. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Ini sebagai pujian ya, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat akan hamba-hambanya yang sering bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan apa? Ya, akan mengumumkan kepada para malaikatnya ketika seseorang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW dan Allah memberikan rahmat, maka diumumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis bahwa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min. Kalau misalkan dia menyebut aku dalam suatu perkumpulan seperti kita nih ya, maka aku akan sebut dia di dalam suatu pertemuan bahkan lebih baik lagi ya. Nah, tapi tidak dengan orang-orang yang boleh. Hati-hati. Ini kita sekarang di bulan Rajab. Ya, inna iddatash syuhuri inda wa isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kita berlaku zalim di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim pada diri kita sendiri, bagaimana zalim pada orang lain. Makanya di dalam hadis qudsi dikatakan ya bahwasanya Allahu ila Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Daud, "Qul ya Daud, qul lil zalamah, wahai Daud katakanlah kepada orang-orang yang zalim, la tadkuruni." Jangan sekali-kali dia menyebut nama aku. Jangan sekali-kali orang yang zalim itu menyebut nama aku. Kenapa? Fa inni haqqan adzkuru man yadhkuruni. Karena aku sungguh menyebut orang-orang yang menyebut aku. Yang mengingat aku akan ingat dia. Walakin ya zikri lahum anhum. Ketahuilah wahai Daud bahwasanya sebutanku ketika mereka menyebut aku dan sebutanku aku balas pada mereka yaitu berupa laknatnya aku. Itu bagi orang-orang yang Imam Ghazali mengatakan ini bagi orang yang zalim yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim tapi dia ingat Allah. Orang zalim dia masih ingat pengajian. Orang zalim tapi dia masih apa ya? Masih zikir sama Allah Subhanahu wa taala, kembaliannya apa? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia udah zalim sama dirinya sendiri? Apalagi zalim sama apa? Umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita di dunia bahagia. Amin. Mati husnul khatimah ya. Allah Subhanahu wa taala yang masukkan kita ke dalam surga ya bersama anak, istri, keluarga dan selamatkan dari api neraka. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair ya khair wa anahum alaihi fi Allahumma al khair wa inna alaihi arhamar rahimin. Bagi kasih ijazah ya, untuk antum semua baca ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kullahu. Ya, dengan kita salat pada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan pintu-pintu kebaikan, pintu rizki, pintu anak, pintu jodoh, semuanya kebaikan itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca setiap pagi dan sore 10 kali sambil antum apa? Sambil antum bayangkan hajat-hajat antum yang antum inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Ini yang boleh yang salihah syamilah kamilah dunyal akhirah. Al-Fatihah.
sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad. Allahumma asli umat sayyidina Muhammad. Wa Allahumma walidina walidikum khiyar umat sayyidina Muhammad bi haqqi sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penindasan, banyak sahabat-sahabatnya yang dibunuh, bahkan sampai sahabat-sahabat Rasul tidak kuat tinggal di kota Mekah. Mereka hijrah ke negeri Habasyah, ke Afrika. Begitulah dakwah Rasulullah SAW sebelum beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra dan Mi'raj. Nabi sendiri dilempari kotoran, dicekik, diinjek. Kemudian ketika sujud dikasih jeroannya ontak ditaruh di punggungnya. Dan terakhir di Taif ketika di Mekah banyak gangguan, banyak penindasan kepada beliau dan sahabat-sahabatnya. Beliau berharap dakwah di daerah dekat Mekah yaitu Taif, berharap mendapatkan jawaban dakwah yang baik di Taif. Ternyata sama saja. Bahkan diusir dari Taif. Pemuka-pemuka, tokoh-tokoh Taif memerintahkan anak-anak kecil untuk mengusir Nabi Muhammad dan sahabatnya Zaid bin Harithah yang menemani beliau. Dikatakan gila, diusir dari Taif. Kemudian beliau singgah di luar kota Mekah, tidak berani masuk. Tidak berani masuk karena orang-orang kafir Mekah tahu Muhammad cari bantuan di Taif, tapi gagal. Nggak bisa masuk kota Mekah. Masuk kota Mekah bakal ditindas lagi, diketawain lagi, dipermalukan. Akhirnya beliau singgah di kebun anggur. Di kebun anggur beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat yang sangat luar biasa ketika dakwah beliau banyak kesulitan dan seakan-akan gagal. Beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin mallakta amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa salaha alayhi amru dunya wal akhirah min an yanzila bi sakhatuk aw yahilla alayya ghadabuk lakal utba hatta tarda la haula wala quwwata illa bik. Ini munajatnya Nabi, curhatnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, nyerah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengadu kepadamu, aku enggak kuat lagi. Aku sudah enggak kuat lagi ya Allah. Wa qillata hilati, aku enggak punya cara lagi bagaimana mau dakwah. Bagaimana mau ngajak orang kepadamu ya Allah. Mengenalkan kamu ya Allah. Sudah enggak punya cara lagi. Wa hawani 'alan nas, aku hina di mata manusia. Aku enggak ada harga dirinya. Di Mekah aku ditindas, aku dilecehkan. Di Taif barusan aku dilempari batu, dikatain gila. Sudah nyerah sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini munajat di beliau. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang paling sayang di antara orang-orang yang sayang. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau yang mengurusi orang-orang yang lemah sepertiku ya Allah. Wa anta Rabbi, Engkau yang mengurusi aku ya Allah.
engkau Tuhanku yang mengurusi aku. Ila man takiluni, engkau akan diserahkan kepada siapa aku ya Allah? Akan diserahkan kepada siapa aku ini ya Allah? Ila aduin, ila ba'idin yatajahumuni, kepada yang jauh yaitu orang-orang Mekah yang selalu menyerang aku. Am ila aduin malakau amri, atau kepada musuh yang sudah menguasai aku. Waktu itu Rasulullah SAW berada di kebun anggur milik musuhnya, yaitu Utbah dan Syaibah, putra Rabi'ah, dua-duanya anaknya Rabi'ah. Utbah dan Syaibah musuhnya Rasulullah SAW. Beliau ada di kebunnya dia, dan mereka berdua ada di situ. Nabi merasa takut dipermalukan, takut dilecehkan. Ya Allah, engkau mau aku ini diserahkan kemana? Mau ke Mekah yang menyerang aku, atau ke dia musuhku ada di sini sekarang? Sudah tidak kuat lagi. Ini dia curhatnya Rasulullah SAW, pengaduannya Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika dakwah seakan-akan gagal dan beliau seakan-akan nyerah, beliau tidak menyalahkan orang kafir. Beliau nggak menyalahkan orang kafir dalam munajat ini, malah beliau menyalahkan dirinya sendiri. Aku sudah nggak kuat lagi, aku nggak punya cara lagi, dan aku sudah hina. Ini dia, ketika seseorang itu menyalahkan dirinya sendiri, kemudian melihat keadaan dirinya itu nggak punya apa-apa dan semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istilah tawakal, maka mulai saat itulah terbuka kemenangan dakwah, lancarnya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah munajatnya Nabi, setelah pengaduannya Nabi, maka setelah itu peristiwa Isra dan Mi'raj dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sudah nyerah, seakan-akan dakwahnya gagal, dihibur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sudah di puncak usahanya, sudah nggak bisa lagi. Kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Isra dan Mi'raj, sampai jalan-jalan ke surga, ketemu malaikat-malaikat mulia, ketemu saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan rasul, ketemu bapaknya Nabi Adam, ketemu bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim, kemudian ketemu dengan orang-orang yang saleh, dan kemudian beliau bisa melihat calon umatnya yang ada di surga. Kemudian juga diperlihatkan neraka, supaya ketika dakwah mengancam, memperingati neraka, benar-benar Nabi itu yakin, bukan hanya berita dan kabar saja. Ketika Nabi mengabarkan tentang neraka, beliau sudah pernah diperlihatkan neraka, dan ujung kenikmatan dari jalan-jalannya Nabi Isra dan Mi'raj bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang paling nikmat, sehingga beliau tidak mau pulang. Beliau tidak mau pulang ketika di hadratillah, ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat Allah, berkomunikasi dengan Allah, beliau tidak mau pulang. Tapi tugas masih ada. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, al-halah allati syahidta al-an ja'altuha laka fis salah. Wahai kekasihku Muhammad, keadaan, kenikmatan yang engkau rasakan saat ini, yang engkau lihat saat ini, aku berikan ketika engkau sedang sholat, sehingga sholat menjadi hiburannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia peristiwa Isra dan Mi'raj, awal kemenangan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, dan kita nanti dengarkan tentang rincian perjalanan Isra dan Mi'raj pada peringatan Isra dan Mi'raj dari para alim ulama, dari para habaib. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ditutup dengan talqin dzikir oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Alaihi falyatafadhal.
صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما